Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uswatun Hasanah, Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro. Pada siang hari ini, saya ingin membagikan salah satu strategi pembelajaran jarak jauh yang sering kita kenal dengan yang sering digunakan oleh guru, yaitu Google Classroom. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari ikuti langkah berikut. Yang pertama yaitu kita masuk dulu di Chrome. Ya, yakinkan Anda sudah punya Gmail. Kita masuk ke Google. Ya, ini saya menggunakan akun saya. Kemudian ketik Google Classroom. Nah, kemudian silakan diklik Classroom Google for Education. Nah, bagi pemula berarti Anda harus membuka kelas baru, buka Classroom. Kecepatannya tergantung dari akses internet yang ada di tempat ibu bapak. Nah, saya sudah punya beberapa, kita buat yang baru. Lihat, arahkan kursor ke sebelah kanan atas ya. Klik buat kelas, jangan gabung kelas. Ini yang buat kelas karena sebagai guru. Buat kelas akan diminta sebuah persetujuan. Maka klik di sini, lanjutkan. Setelah dilanjutkan, misalnya ibu bapak ini adalah mau membuat untuk kelas 10 MIPA 1. 10 MIPA 1. Ya, mata pelajaran saya bahasa Indonesia. Ruangannya tidak perlu ya, karena biasanya itu satu kelas kemudian dibuat. Nah, setelah itu jadilah seperti ini. Tunggu ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian agar berbeda dengan yang lain, anak mudah mengidentifikasi, silakan diganti backgroundnya dengan yang anak mudah mengidentifikasi. Misalnya saya menggunakan contoh untuk gambarnya yang bagus ya, misalnya saya akan menggunakan foto yang ada di sekolah kami SMA Negeri 1 Purwantoro, gambar yang terbaik. Bentar ya, misalnya saya menggunakan foto ini saja, gambar sekolah ya. Oke, saya menggunakan yang ini, maka akan langsung di-upload. Tampilannya seperti ini dan nanti silahkan untuk diedit ya, silahkan untuk diedit. Ya, kita tunggu. Jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung, silahkan like, subscribe, dan komen. Silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain agar memberikan manfaat. Bagi Anda yang tidak ingin meng-subscribe, hanya mengikutinya saja tidak masalah, karena yang terpenting dari konten ini adalah berbagi agar semua guru menjadi lebih update lagi bagaimana pembelajaran jarak jauh. Kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan secara gratis. Jadi tidak hanya melalui WhatsApp saja. Nah, seperti ini ya. Silakan bisa diatur ya, bisa diatur seberapa besar yang akan kita ambil. Oke, seperti itu. Ini sedang proses mengubah, tampilannya seperti itu. Nah, kemudian Anda bisa langsung membuka kelasnya di sini. Bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Diklik ya untuk kelas 10 MIPA 1. Ya, 10 MIPA 1. Nah, ini. Misalnya di sini bagikan dengan kelas selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 10 MIPA 1. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan. Jangan lupa konsumsi
makanan bergizi dan higienis, umpamanya seperti itu. Nah, kemudian saya akan kali ini Uus akan menampilkan salah satu kegiatan baksos di SMA Purwantoro. Sila kalian menonton dan buatlah menjadi laporan hasil observasi, begitu ya, misalnya seperti itu. Nah, saya akan menambahkan apa saja. Ini bisa diambil dari Google Drive. Coba kita klik ya. Nah, saya akan mengupload dari Google Drive saya misalnya ya. Nah, atau saya juga bisa mengambil dari link ya, atau saya bisa mengambil dari file yang ada di komputer saya ya, seperti ini ya. Atau saya juga bisa mengambilnya dari channel YouTube. Misalnya saya mau ambil dari channel YouTube ya, channel YouTube. Channel YouTube saya masukkan URL-nya ya. Di sini juga bisa. Misalnya saya cari kontennya yang Uus Abdullah. Ya, saya akan menelusuri yang Uus Abdullah. Cuman prosesnya ini memang agak lama, berbeda ketika kita langsung membuka di YouTube-nya. Misalnya kita buka di sini, ada YouTube saya ya, saya langsung copy link saya masuk di video saya misalnya. Coba kita lihat, kayak sambil menunggu karena memang jaringannya kurang bagus. Oke, kita buka dulu misalnya pada link saya di sini ya. Saya akan membagikan terkait dengan baksos. Saya buka dulu, kemudian saya akan membagikan linknya ya. Saya post nanti daripada suaranya keluar, saya bagikan, kemudian saya salin link, saya masukkan di sini ya. Ini kalau di URL, tapi kalau di sini silahkan kita bisa mencarinya ya, misalnya di sini ya, kita cari satu persatu. Ini boleh, jadi langsung ditambahkan ya, itu boleh. Atau jadi tinggal diposting, atau karena tadi saya memakai URL berarti di link ya. Kalau di YouTube maaf ya, di YouTube kita bagikan URL-nya. URL-nya apa? Nah, kita tinggal paste saja. Oke, seperti itu ya. Ini sudah nanti akan tampil di dalam. Oke, kemudian tambahkan. Akan muncul seperti ini ya. Kemudian silahkan di posting ya, dikirimkan. Nah, seperti ini nanti anak-anak akan bisa melihat. Nah, bagaimana anak-anak bergabung ya. Sebelum bergabung kita lihat dulu fitur di sini. Ini ada forum, ini forum secara umum dan ini bisa dibagikan ke kelas mana saja. Misalnya buktinya di ini. Misalkan menulis mau dibagikan ke kelas berapa, cukup satu rumah saja, rumah kita satu, mau dibagikan ke siapa ya. Ini ada beberapa grup ya. Mau dibagikan ke semua siswa atau tidak. Kemudian ada tugas kelas ya, kita mau membuat tugas kelas, buat tugas ya, tugas kuis, pertanyaan, mau mengunggah materi, kita buka satu persatu. Tugas misalnya, judulnya tugas apa, misalnya laporan hasil observasi, nah, petunjuk bla 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 bla, silahkan ya diketik tugasnya apa. Tambahkan materi, misalnya tambahkan materi yang diambilkan dari Google Drive ya. Silahkan diambil ya, pilih dari perangkatnya mana ya.
Misalnya kita mau mengambil yang mudah saja lah ya, yang mana ya, misalnya upload sudah, anak nanti akan bisa melihat bagi mereka yang sudah bergabung. Oke. Siswa dapat melihat file, ya ini bisa diatur. Siswa dapat mengedit, siswa dapat membuat salinan, buat salinan untuk setiap siswa. Siswa dapat melihat, ini melihat saja ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan, mau menambahkan apa, mau menambahkan dokumen dalam bentuk Word, boleh silahkan ya. Tapi ini formatnya adalah Google Doc. Ya. Mau tambahkan lagi, mau buat apa lagi di sini, silahkan Google Form. Ini berarti membuat kuis, silahkan. Ya, silakan saja. Nah, kalau yang di Google Doc, ketika akses kita buka, anak bisa masuk ya. Begitu pula yang di Google Form. Baik, kita lanjut sekarang. Ini untuk laporan hasil observasi, kemudian dikirimkan. Lihat, untuk 10 MIPA 1 semua siswa poinnya 100 ya. Tidak ada batas waktu, ini bisa dibatasi, ada batas waktu juga. Ya, pengumpulan misalnya tanggal 25 Juli boleh, silakan saja. Topiknya tidak ada topik, buat topiknya misalnya laporan hasil observasi, istilahnya di sini LHO ya, biar mudah. Mungkin ada rubrik yang harus dikirimkan, gunakan kembali rubrik, import dari spreadsheet boleh ya, import dari spreadsheet. Misalnya ibu bapak sudah membuat spreadsheetnya, tinggal diunggah di sini, silakan saja spreadsheetnya ya. Nah, silakan saja. Nah, ini lebih mudah. Kemudian kirim, tugaskan. Oke, ini sedang dikirimkan. Baik, kemudian kita kembali ke forum di sini, kita ke tugas kelas ya. Kemudian ini buat apa? Tugas kuis misalnya, tugas kuis. Kuisnya mau dipakai apa ya? Oke, kita mau memakai yang Google Form. Nah, misalnya silakan diisi, kerjakan soal di bawah ini. Nah, ibu bapak sebenarnya ini bisa mengunggah ya, mengunggah import pertanyaan dari yang sebelumnya ibu bapak sudah membuat soal di Google Form. Boleh saja, tinggal diunggah saja. Soal apa yang sekiranya sudah ada, misalnya saya mengunggah dari sini, ini sebagai uji coba saja ya. Pilih ya, secara otomatis nanti akan masuk ya. Ya misalkan seperti ini. Silakan dipilih saja. Oke. Jadi tidak masuk semuanya ya, dipilih saja mana yang mau digunakan. Saya akan mengimport 8 soal. 8 soal itu nanti akan masuk secara otomatis. Oke ya, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, anak nanti bisa langsung mengerjakan menggunakan pratinjau. Tapi jangan lupa disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Pengaturannya sama, pengaturannya jadikan sebagai kuis ya. Tergantung dari ibu bapak, kemudian tanggapan konfirmasi. Terima kasih sudah mengerjakan. Simpan. Anak-anak bisa melihatnya di sini dan bisa langsung mengerjakan seperti biasa ya, seperti biasa. Ya. Nah, ini sudah ada kunci jawabannya. Oke, kita tadi 8 ya, 8. Coba kita kerjakan. Semisal ini sebagai murid, karena tadi saya sebagai murid. Oke, kita kirim. Nah, lihat skor. Skornya ternyata 20 dari 80 skor yang harus saya kerjakan. Baik, kita kembali ke tugas di sini. Ya, jadi di sini sudah bisa membuat kuisnya tadi, pertanyaannya ini sudah selesai ya. Oke, sudah ada yang menjawab satu tadi, saya yang di spreadsheet blank quiz. Harusnya kita isi ya tadi karena di sini masih blank quiz. Ya. Secara otomatis nanti akan masuk di Google Drive-nya guru. Ya. Ini kita ubah ya, kita ubah tadi masih blank quiz. Misalnya ini tadi soal untuk LHO ya. Ini kita ubah
apa saja di sini? Laporan hasil observasi. Oke, misalnya seperti itu. Ya, jangan lupa disimpan. Tugas kelasnya nanti akan berubah dengan sendirinya ya, berproses ya. Baik, seperti itu. Selanjutnya lagi kita bisa mau menambahkan anak biar paham mengenai materi yang akan kita berikan. Kalian pelajari dulu file-file berikut ya. Misalnya filenya adalah file ini ya, kita open di sini, kita upload di sini. Ya, jangan lupa diberi instruksi atau deskripsi ya, agar anak bisa mempelajari lebih detail lagi. Silakan ibu bapak bereksperimen di sini ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita perkaya dalam masa pembelajaran jarak jauh? Oke, kelihatannya ada gangguan jaringannya. Silakan di sini. Misalnya di sini ini kan terkait dengan tugas ya. Tugas, materi, laporan, hasil observasi, petunjuk. Pelajari dulu materi yang Bu Us sampaikan. Selanjutnya sila tanya jawab dan kerjakan kuis ya, jadi seperti itu. Oke, sudah seperti itu kirim, tugaskan. Ini masih untuk kelas 10 MIPA 1 ya, ini sedang mengirimkan ya. Nanti secara otomatis anak akan melihat. Oke, seperti itu. Kita masuk lagi, anggotanya belum ada ini ya, anggotanya belum ada. Ini juga bisa diatur mau diposting kapan ya. Nah, folder drive class juga nanti ada drive class ya, drive class karena nanti kita itu mungkin membuat kelas berapa saja. Folder drive class nanti secara otomatis akan bisa dicek guru itu di Google Classroom. Baik, kita masuk ke forum lagi ya. Jadi sudah seperti itu. Terus bagaimana bisa bergabung? Kita klik yang sebelah kiri ya, ini kita copy ya. Nah, ini bisa kita copy. Oke, sudah. Terus bagaimana bisa bergabungnya? Kita masuk saja. Ini saya silang-silang dulu ya, biar tidak terlalu banyak blanknya. Oke, ya kita masuk dulu. Misalnya saya menggunakan Google Gmail, tapi Gmailnya bukan yang Uus Abdullah. Saya menggunakan yang lain, yang biasa saya gunakan itu di Gmail yang lain, Semansa Pens. Saya akan masuk di situ ya. Saya akan masuk di Google Classroom ya. Buka Classroom. Oke, ini masih belum berubah, saya ubah dulu Gmailnya. Oke, mohon bersabar ibu bapak. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan apa ya? Langkah pertama adalah kita cari yang tanda plus ya, plus, kita klik gabung ke kelas. Kita masukkan kodenya tadi ya. Oke, kita gabung. Kita gabung. Di sini tadi adalah kelasnya untuk guru, di sini adalah untuk peserta didik. Oke, kita dilihat dulu. Mungkin tadi ada yang salah ya dengan oke ya. Kita salin, copy, kemudian di sini kelasnya, gabung ke kelas, kita gabung. Nah, kita sudah bergabung. Nah, ini sebagai siswa ya. Bu, setelah memposting tugas baru di materi laporan hasil observasi, kita klik, dilihat ya, tugas Anda, pelajari materi yang Bu sampaikan ya. Kemudian ini saya klik saja. Nah, saya harus mengerjakan soal ini. Nah, saya akan mengerjakan. Nah, seperti itu
ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya bisa memberikan komentar, saya sudah isi Bu ya. Ini kalau muridnya bilang saya sudah isi, ternyata data di guru belum masuk ya berarti tidak bisa dia mengatakan sudah isi. Isi Bu, sila cek. Nah, tapi kalau ini yang bisa dibaca semua orang ya. Tapi kalau mau chat secara pribadi, Bu, saya punya masalah jaringan. Apakah tugas saya sudah masuk? Nah, ini juga bisa dikirimkan ya. Kemudian bisa lagi Ibu Bapak kita masuk lagi di kelas ya 10 MIPA ya tadi. Kita bisa melihat lagi di tugas kelasnya ya. Nah, ini tugas kelasnya tadi. Oke ya, ternyata tugas kelasnya seperti ini ya, tidak ada batas waktu. Oke, kemudian saya melihat di forum, ternyata Bu Us membagikan channel, saya bisa ngeklik di sini, bisa lihat langsung diputar. Dan untuk Google Classroom ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup ya, sudah cukup. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, silahkan Ibu Bapak bergabung dengan atau menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh atau mungkin menggunakan yang lain dipersilahkan. Yang penting seorang guru harus tidak mati kreativitasnya. Saya kira begitu Ibu Bapak untuk tutorial kali ini ya untuk ngecek siapa yang sudah menjadi siswa kita sudah masuk di sini. Ya, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.